Jadi dia nggak basah, nggak kering. Itu adalah saat-saat kita harus menempel serat karbonnya ke media yang telah kita kasih gel coat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Geret modifikasi abal-abal. Seperti yang di postingan komunitas kemarin, kita akan mereview cara lapis karbon di media besi, dan kita sekalian mau mereview cara membuat dan bahan-bahan gel coat. Di sini kita juga ada serat karbon Kevlar ya. Sebenarnya ini yang merupakan atau sering yang disebut dengan Kevlar. Ini Kevlar yang sebenarnya ya. Kevlar atau aramid hybrid fabris ya. Yang artinya kain serat karbon Kevlar. Jadi yang biasanya kita buat itu namanya karbon fiber. Untuk karbon Kevlar itu ini. Nah, ini serat karbon Kevlar. Dan yang paling sering kita posting itu atau selama ini ya, selama ini yang diposting oleh orang-orang atau yang sering disebut orang-orang menyebut ini Kevlar, sebenarnya ini adalah karbon fiber ya. Ini karbon fiber, bukan karbon Kevlar. Yang karbon Kevlar yang tadi itu ya. Ini hasil untuk karbon Kevlar. Nah, ini yang sebenarnya karbon Kevlar. Dia ada yang seratnya hitam, merah, hitam kuning, hitam biru ya, itu disebut dengan Kevlar hybrid ya. Ada juga yang karbon fiber ya. Karbon fiber itu dominan dia hitam tanpa ada campuran lain. Dan untuk karbon Kevlar ini, dia ini sulit untuk kita potong. Dia mempunyai alat potong sendiri ya, atau punya gunting sendiri. Kalau kita pakai gunting biasa, sulit untuk bisa memotong serat Kevlar ini. Tapi di sini kita tidak membahas perbedaan karbon Kevlar dan karbon fiber. Kita menjelaskan apa yang telah kita tulis kemarin di postingan komunitas. Ini pelapisan karbon di atas permukaan aluminium ya. Ini tutup tangki Scorpio sudah finish ya, udah jadi. Ini lupa kita buat kemarin tutorialnya. Kita cuman buat pada saat clear coatnya aja. Dan kali ini kita buat tutorial untuk di media besi. Kalau di aluminium udah, cuman tinggal kita buat aja videonya nanti. Dan sekarang akan kita buat lapis Kevlar di besi. Di sini untuk gel coat kita pakai bahan-bahan yaitu resin epoksi adhesif ya. Ini resin epoksi adhesif USA. Nah, ini kita dapat bahan-bahan gel coat ini dari NS Custom. Nah, kita buat dulu gel coatnya, nggak usah banyak-banyak karena yang kita lapis medianya kecil. Untuk fisiknya ya, resin epoksi ini sangat-sangat kental ya. Cuman yang satunya lagi yang lebih cair, ini kental. Oke, kita masukkan hardenernya. Ini untuk perbandingannya 1:1 ya. Hardener 1 dan resinnya 1.
Udah ya, keduanya udah kita masukkan ke dalam wadah, dan sekarang kita pakai kobal yang kental, sedangkan ini kobal yang cair ya. Ini kobal cair, kita pakai yang kental. Jadi sedikit aja kobalnya, sedikit aja. Oke, kita aduk. Jadi menghasilkan gel coat yang sangat-sangat kental ya. Ini nanti juga kita kasih nampak ya, videonya dari Carbon Moods. Itu prosesnya sama seperti ini ya. Jadi kalau misalnya bahan-bahan gel coat lain tuh bukan kita nggak pakai, tapi karena kekurangan pada rekatnya ya, jadi rekatnya itu kurang, jadi kita nggak pakai gel coat lain. Ini juga ada kawan kasih gel coat beli online, tapi dari tadi udah kita buat nggak keras-keras sampai sekarang, tidak mau mengering, nggak tahu apa penyebabnya. Kita jadi selalu pakai gel coat ini. Ini adukan gel coatnya, adonan gel coat yang akan kita lapisi ke media besi ini. Dan media besi ini tidak kita kasarkan permukaannya. Kenapa? Karena kita percaya akan gel coat ini bisa memberikan kekuatan rekat yang sangat luar biasa. Ini juga ada kawan kasih gel coat ya. Ini hitam juga, tapi nggak tahu dari tadi nggak kering-kering. Nah, ini kobalnya. Ini dibeli dari online ya. Ada katalisnya juga. Nah ini yang tadi kita buat gel coatnya, tapi ya nggak mau kering ya, nggak mau kering sampai sekarang. Nah, ini gel coat yang dibeli di online tapi nggak berfungsi ya. Jadi kita nggak bisa pakai gel coat ini. Dan pernah dia buat sendiri itu, ketika serat Kevlarnya udah menempel, udah diolesi resin, tapi pinggirannya semua terkuak, terlepas semua dari media untuk gel coat ini. Jadi kita nggak mau ganti-ganti gel coat, kita cuma pakai satu gel coat aja. Sekarang kita oles dulu gel coatnya ke media besi. Sebelumnya kita tutup dulu ya, bolong-bolongnya itu udah dalam. Nah, udah dalam ini. Jadi biar gel coat sama resinnya nanti nggak tembus. Oke, udah kita tutup. Sekarang kita oles gel coatnya.
Jadi untuk ngoles gel coat ini ya, lebih baik pakai sarung tangan karena kalau kena di kulit nih payah bersihnya. Payah bersihin kalau udah kena bekas gel coat nih. Kita tunggu gel coatnya ini mengering ya. Maksudnya bukan mengering, kering enggak, basah enggak. Baru kita tempel seratnya. Yang kita pakai sekarang ini serat karbon fiber, bukan serat karbon Kevlar. Ya, sekarang kita tunggu berapa waktu yang dibutuhkan sampai gel coat ini sudah bisa kita tempel serat ya. Sekarang jam 4 kurang 15 lah kita katakan ya. Jam 4 kurang 15. Dan kita tunggu berapa menit atau berapa waktu yang dibutuhkan sampai serat bisa kita tempel ke permukaan besi ini. Oke, kita tunggu. Yang penting sekarang ini semuanya ini harus teroleh sempurna ya. Gel coatnya harus teroleh sempurna. Jangan ada bagian yang nggak kena. Dikarenakan adonan gel coatnya lebih, maka kita gunakan ke media aluminium ya. Nah, ini aluminium, ini penutup mesin sebelah magnet Cup 50 ya, atau Honda P-Sport. Kita oles dulu sampai rata ya. Nah, ini gel coat lebih tadi. Ya, untuk kedua media ini tidak kita kasarin ya medianya, tapi kita lihat kekuatannya ini memang terjamin kuat. Contohnya ya ini ya, tutup tangki ini ya, pinggirannya ini nggak ada yang terbuka, dan kita belum pernah ada kejadian yang walaupun Kevlar yang sudah kita buat lama itu terbuka atau rusak. Jadi belum ada kejadian itu, jadi makanya sekarang kita yakin kalau gel coat ini yang terbaik ya, kayak gitulah ya. Sekarang kita tunggu lagi gel coat ini sampai ke waktu yang akan kita tempel serat Kevlarnya. Oke, ini udah kering ya, udah waktunya kita nempel serat ya.
Jadi posisi gel coatnya sekarang ini tidak kering, tidak basah ya. Belum kering total dan nggak basah lagi. Jadi tadi jam 4 kurang 15 dan sekarang udah jam 4 lewat 20. Berarti kita butuh waktu untuk nunggu gel coat ini 35 menit ya, baru kita siap untuk lapis seratnya. Oke ya. Ini media aluminium, sekarang kita tempel seratnya. Ini potongan seratnya nih. Nah, kalau ini karena permukaannya datar, sebenarnya kita bisa pakai proses ini ya, media cembung. Nah, kalau kita angkat balik ya, dia udah lengket ya, nggak pakai gel coat lain. Kalau kita ngangkat gini, dia mau ngelepas nih. Nah, kalau kita angkat, kalau gel coat lain nggak mau kayak gini, pasti media ini jatuh. Bukan kita mau bilang kalau gel coat ini bagus sekali, bukan, tapi ya buktinya bisa dilihat sendiri ya. Nah, jadi kita kalau nekan-nekannya tuh nggak terlalu capek, nggak terlalu merepotkan. Nah, nengok nih lengket kemari. Jadi kalau kita misalnya mau potong, mau kita ini kan, kita bersihin sampingnya ini nggak rumit. Kalau untuk proses perapian itu enak di bagian media-media keras ya. Jadi kalau kita kikis pakai mesin-mesin potong tuh, dia nggak mudah untuk terkikis medianya. Nah, ya kan? Sebenarnya sangat mudah untuk proses karbon ya. Proses karbon itu sangat mudah. Cuman kita harus tahu karakter dari gel coat dan bahan-bahan yang kita pakai. Ya. Yuk. Kalau kita buat ini bentuk-bentuk lubangnya ini mudah kalau pakai gel coat ini, jadi nggak susah. Udah jadi, nah, udah jadi nih. Nah, mau ditarik, mau diapa ya biasa aja nih. Oke. Ya kan, kita berbicara sesuai dengan faktanya. Nah, kita nggak mau merugikan orang lain dan kita nggak ada membuat pembohongan, tidak ada menyembunyikan sesuatu teknik apapun. Jadi kayak mana di sini kita cara membuatnya, jadi sampai ke kawan-kawan ya sama. Terus kita mau lapis yang media ini. Nah, ini akan kita lapis seratnya juga, kita tempel ya. Jadi dia bisa dilihat ya. Jadi semua itu gel coatnya harus kena menyeluruh. Nah, karena itu akan merepotkan kita kalau nanti ada yang kena gel coat, ada yang enggak. Nah, ya, yang dimaksud dengan kering enggak, basah enggak tuh dia kok kita pegang gini ya, nah, nggak lengket lagi dia. Jadi dia nggak basah, nggak kering. Itu adalah saat-saat kita harus menempel serat karbonnya ke media yang telah kita kasih gel coat. Nah, ini
yang udah kita ini ya, udah kita potong karbonnya. Jadi harus dilebihkan ya, barang 2 cm ke kiri kanan seratnya, nanti biar nggak ada yang media yang tidak terlapisi serat. Nah, jadi harus diingat, kita harus melebihkan tiap-tiap potongan serat karbon ya. Kalau kayak misalnya gini, medianya bolong-bolong gini, jadi dia harus dimulai antara sisi kanan atau sisi kiri, nggak boleh kita gini ya. Nah, nggak bisa gini, jadi nanti dia rebutan di lubang-lubang ini, nanti jadi rebutan seratnya. Jadi harus kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, tekan pelan-pelan biar seratnya ini ngikut bolong-bolong ini. Nah, apa ya, lihat. Nah, posisinya gini ya. Nah, gini misalnya kok udah kita tempel terus kita tarik. Nah, bisa dilihat ya. Nah, tergantung ya. Karena dia ini udah lengket, jadi kalau kita mau buka balik itu agak susah. Jadi harus ditempel dengan hati-hati, teliti, cari bentuknya yang pas, dan jangan sampai ada yang nggak terlapisi karbon. Nah, kita urut ya pelan-pelan dari sini ya. Nah, ikutin ini bentuk-bentuk lubangnya nih. Oke, bisa dilihat kan, mudah. Nah, berarti tadi nempel seratnya dari sini duluan ya, dari ini duluan. Habis itu kalau ada bolong-bolong gini, diikutin bolong-bolongnya, jangan lupa ditekan, ikutin bolong. Jangan misalnya bolongnya ada di sini juga ada, kita tekan yang di sini dulu, jangan. Tetap ikuti yang dari mana pertama kali kita lapis. Kalau di sini berarti ikutnya kemari ya, berurutan sampai ke ujung ya. Terus kita rapikan pinggirannya. Kalau ini nanti isolasi ini, kalau isolasi dalamnya ini kan, nah nanti aja kita buka ya. Kita beresin dulu seratnya. Terus kalau misalnya gel coatnya itu kurang rekat, untuk pinggirannya itu kawan-kawan bisa taruh isolasi di sini. Nah, isolasi lipat ya, lipat. Kita contohin ya. Isolasi boleh, isolasi ini juga boleh. Jadi dilipat ke dalam. Nah, ditempel di sini. Nah, ditempel, bawa masuk ke dalam. Jadi yang kalau misalnya pinggiran gel coatnya nggak lengket kan, kalau ini kan lengket semua nih pinggiran gel coatnya nih, nah, lengket, jadi nggak usah kita lapis kayak gini ya, nggak usah dibuat gini. Tapi kalau yang kurang lengket, wajib buat ini lipat ke dalam. Nah, lipat ke dalam nih. Nah, ini wajib lipat ke dalam gini. Nah, pakai isolasi. Nah, bisa dilihat udah beres. Kalau penempelan tuh nggak susah ya. Ya, walaupun banyak yang bilang penempelan susah, gel coatnya nggak pas ini itu. Makanya itu kita harus cari tahu gel coat yang bagus itu bagaimana. Ya, gel coat ini saya dapatkan di NS Custom. Jadi nggak main-main. Nah, kalau cari bahan tuh bahan bagus. Kalau untuk bahan gel coatnya, tapi kalau untuk proses nggak pakai gel coat ya nggak apa-apa. Nah, bisa dilihat ini cara buat gel coat dan cara lapis karbonnya. Jadi nggak ada yang kita sembunyikan. Nggak ada alat-alat bahan-bahan siluman tuh nggak ada. Jadi bagaimana cara kita buat gel coat, bagaimana cara kita tempelnya itu sebenarnya harus teliti ya, itu harus sabar. Itu kunci untuk kita untuk proses lapis karbon ya. Jadi sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Dan untuk masukan bisa komen ya, bisa komen. Dan permintaan saya untuk subscribe channel Mas Gerit Aceh, like dan share ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.